Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Lestari dengan NIM 2310112000972 dengan kode kelas 02 SAKP 011 ingin menguraikan penjabaran bisnis plan saya. Pertama-tama, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Purwatiningsih, SPD, MM, MAK. Duluan, dilanjut dengan aspek pasar dan pemasaran dan aspek produksi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang bisnis saya. Pada era digital saat ini menunjukkan bahwa bisnis buket menjadi tren di kalangan anak muda. Banyak orang yang mencari alternatif kado yang lebih praktis dan inovatif untuk acara ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis ini berkembang dengan cepat dan persaingan antar bisnisnya juga meningkat. Oleh karena itu, bisnis buket harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta pelayanan yang baik untuk tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif. Nama Fairy Bouquet juga memiliki arti. Kata Fairy diambil dari bahasa Inggris yang berarti kupu-kupu, karena saya terinspirasi dari hubungan antara kupu-kupu dan bunga yang membentuk simbiosis mutualisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, kupu-kupu mengisap madu dan nektar yang ada di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan makanannya. Proses ini membantu penyerbukan dari bunga. Dengan demikian, bunga dapat penyerbukan yang efektif dari kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapatkan makanan yang diperlukan. Saya harap bisnis ini dapat seperti hubungan antara kupu-kupu dan bunga yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi saya menjadi penyedia jasa dengan rangkaian buket yang berkualitas dan terpercaya dengan variasi desain yang kreatif, inovatif, dan up-to-date serta menjamin kualitas produk dan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang memuaskan. Serta misinya 1. Meningkatkan kualitas produk dengan update produk sesuai dengan pasar. 2. Terus berinovasi untuk mengembangkan ide-ide kreatif. 3. Meningkatkan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. 3. Meningkatkan brand awareness dengan menggunakan media sosial. 4. Meningkatkan keuntungan dengan mengoptimalkan biaya operasional. Selanjutnya ada tujuan dari bisnis saya, yaitu menyediakan jasa rangkaian bunga yang kreatif dan inovatif. Dari yang saya pelajari, kebanyakan masyarakat lebih memilih hadiah yang langsung jadi. Dengan ini menjadi peluang untuk membuka jasa buket dengan kreasi buket yang cantik-cantik. Juga dapat custom sesuai dengan yang diminta pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal diharapkan mampu untuk menarik pelanggan dan dapat bersaing dengan pasar. Fairy Bouquet adalah layanan rangkaian bunga yang menarik dengan menggabungkan unsur-unsur magis dan fantasi dengan perpaduan berbagai jenis bunga untuk menciptakan bunga-bunga yang unik dan menarik. Bisnis ini bertujuan untuk memberikan pelanggan sentuhan fantasi dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari melalui desain bunga yang eksotis dan imajinatif. Sebagai permulaan usaha, bisnis ini bertempat di kediaman pemilik, dan jika usaha terus berkembang dengan keuntungan yang stabil, saya akan membuka offline store dengan tujuan menjangkau konsumen lebih banyak. Offline store Fairy Bouquet didekorasi dengan tema fairy, sehingga pelanggan dan karyawan merasakan seperti di dunia peri. Fairy Bouquet juga menerima pesanan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Bisnis ini akan berfokus memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa, pengaturan bunga yang unik dan imajinatif, dan strategi pemasaran yang menarik untuk membangun dirinya sebagai penyedia pengaturan bunga fairy theme terkemuka. Selanjutnya masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Dalam gambaran umum pasar dan sasaran, usaha penjualan buket ini merupakan usaha yang kecil yang dijalankan pemilik. Sebagai awalan, pemilik membuka pesanan order by marketplace dan buket dapat diambil di kediaman pemilik atau diantar melalui jasa kurir. Jika usaha ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha dengan menyewa gerai yang strategis untuk berjualan, seperti di pinggir jalan raya. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan adalah buket dengan berbagai macam pilihan, seperti buket snack, buket uang, buket box, atau sesuai dengan request customer dengan tampilan yang unik, bervariasi, dan cantik. Selanjutnya ada target pasar. Produk Fairy Bouquet dapat digunakan sebagai hadiah untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun, biasanya buket dihadiahkan untuk acara wisuda sekolah atau kuliah, dapat juga acara ulang tahun dan lainnya.
dan buket merupakan hadiah yang tentunya mengesankan untuk semua acara. Pesaing. Untuk saat ini kami memiliki beberapa pesaing seperti pengusaha produk buket yang sudah terkenal dan memiliki banyak cabang. Walaupun terlihat tidak terlalu banyak, namun ini dapat menjadi pengaruh terhadap penjualan fairy buket karena para pelaku usaha buket sudah lebih dahulu berjualan dan lokasinya pun strategis. Selanjutnya ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli dari usaha Fairy Bouquet adalah para pasangan yang akan merayakan hari anniversary mereka, orang tua yang akan memberikan kejutan untuk anak, teman atau sahabat yang sedang merayakan ulang tahun atau pencapaian, pihak perusahaan yang ingin memberikan hadiah kepada karyawan atau mitra bisnis, calon pengantin yang ingin memberikan ucapan selamat kepada pasangan mereka, orang yang sedang berduka dan ingin memberikan simpati kepada orang yang mereka sayangi, dan pelanggan yang ingin menciptakan kesan manis dan berkesan kepada orang yang mereka cintai. Masuk ke diferensiasi produk, memberikan aksesoris kupu-kupu kepada setiap rangkaian buket sebagai branding dan memberikan paper bag sebagai kemasan dengan sisi kanan dan kiri lebih pendek daripada sisi depan dan belakang, guna menjaga estetika dan mencegah kerusakan dari kertas selofan dalam buket. Selanjutnya ada keunggulan produk. Produk kami memiliki berbagai keunggulan seperti dapat menampilkan kreativitas dalam merangkai bunga dan dekorasi, sehingga memberikan kesan yang unik dan menarik bagi pelanggan. Menawarkan berbagai pilihan bunga yang beragam dan berkualitas, sehingga pelanggan dapat memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Memberikan pelayanan personalisasi kepada pelanggan, seperti menyesuaikan motif atau tema acara tertentu, dan menambahkan kartu ucapan, memberikan pelayanan pengiriman atau pengambilan tepat waktu kepada pelanggan, menyediakan paket bundling yang dapat menghemat biaya pelanggan. Selanjutnya ada sumber daya. Sebagai permulaan, sumber daya yang utama adalah ketersediaan bunga-bunga artifisial dan bunga segar yang akan digunakan dalam pembuatan buket. Dengan memilih bunga-bunga yang berkualitas tinggi dan tahan lama akan mempengaruhi hasil akhir buket. Peralatan floris juga tidak kalah penting seperti gunting bunga, kawat gulung, pita, vas bunga, kertas cellophane, bunga, aksesoris, kertas, dan lain-lain. Dan juga dapat dipastikan bahwa tim dari Fairy Bouquet memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan desain buket yang menarik dan sesuai dengan apa yang diinginkan customer, serta menjalin kerjasama dengan supplier bunga yang dapat menyediakan bunga segar dan artifisial dengan harga yang kompetitif, dan memastikan bahwa supplier dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya masuk ke strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. 1. Segmentation. A. Ada demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan. 1. Ada umur. Produk Fairy Bouquet dapat dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, jenis kelamin. Produk Fairy Bouquet dapat dinikmati oleh semua jenis kelamin. Yang ketiga, pendapatan. Produk Fairy Bouquet juga dapat dibeli sesuai dengan pendapatan pelanggan, mulai dari pendapatan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Selanjutnya ada pendidikan. Produk Fairy Bouquet dapat dinikmati oleh semua tingkat pendidikan. Selanjutnya ada pekerjaan. Produk Fairy Bouquet dapat dibeli oleh semua individu yang bekerja apapun. Selanjutnya ada targeting. Untuk menjangkau konsumen yang sesuai dalam bisnis buket, target pembeli yang cocok adalah mereka yang memiliki minat tinggi dan kebutuhan untuk memberikan buket sebagai hadiah atau acara-acara spesial. Untuk menjangkau mereka, bisnis buket harus memiliki posisi yang unik dan berbeda dengan merek lainnya, seperti menawarkan desain yang unik dan cantik, konsultasi desain, dan paket bundling. Dengan demikian, bisnis buket dapat memposisikan diri sebagai pilihan yang lebih menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Selanjutnya ada positioning. Positioning bisnis buket yang efektif melibatkan strategi memposisikan diri sebagai penyedia jasa rangkaian buket yang berkualitas dan terpercaya. Dengan variasi desain yang up-to-date, bisnis buket harus memiliki daya tawar lebih dibandingkan yang lain, seperti produk yang memiliki desain unik dan cantik. Dalam konteks bisnis buket, positioning berarti memposisikan diri agar berbeda dengan brand lainnya, sehingga konsumen sadar kenapa harus membeli produk kita, bukan dengan bisnis orang lain. Oleh karena itu, Fairy Bouquet mencari suatu posisi di mana produk memiliki daya tawar lebih, dengan penambahan aksesoris dan paper bag.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kelemahan atau weakness. Pertama, proses pembuatan buket handmade cukup memakan waktu yang lama. Kedua, barang tidak bisa dipesan mendadak, minimal H-1. Ketiga, musim bunga mengakibatkan beberapa bunga tidak dapat tersedia. Yang keempat, keterbatasan ruang untuk merangkai. Yang kelima, alat dan bahan yang belum mendukung. Selanjutnya masuk ke kekuatan atau strength. 1. Fairy Bouquet memiliki tampilan yang kreatif, variatif, menarik, dan cantik. Kedua, setiap pembelian satu buket dapat satu aksesoris kupu-kupu. Ketiga, setiap pembelian mendapatkan paper bag dan kartu ucapan. Keempat, memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu. Kelima, harga produk Fairy Bouquet sangat terjangkau, sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Keenam, produk dapat dipesan secara online sehingga semua daerah dapat memesan produk Fairy Bouquet. Ketujuh, pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Kedelapan, dapat konsultasi desain jika membutuhkan. Kesembilan, semua proses pembuatan didokumentasikan dan dikirim ke konsumen. Kesepuluh, konsep toko yang nyaman dan modern. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Peluang usaha buket sangat besar dan menjanjikan, apalagi di era saat ini, kegemaran masyarakat terhadap buket sangat meningkat. Selain itu, usaha buket juga dapat berpotensi sebagai usaha yang dapat dijalankan secara online, sehingga dapat menjangkau pelanggan di berbagai wilayah. Dengan ini, usaha buket dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Jika terdapat acara-acara seperti perpisahan akan menjadi peluang besar karena banyak yang ingin memberikan hadiah atas pencapaian anaknya atau sahabatnya. Dalam usaha buket juga ada ancamannya, seperti persaingan harga. Kehadiran pesaing dengan harga yang lebih murah dapat mengancam pangsa pasar dan mengurangi margin keuntungan. Ada juga persaingan ketat antara pelaku usaha buket. Perubahan tren dan gaya hidup. Perubahan ini dapat mengubah preferensi pelanggan dalam memilih buket bunga. Selanjutnya ada peningkatan biaya operasional. Kenaikan biaya bahan baku atau biaya operasional lainnya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha. Selanjutnya, gangguan teknis atau sistem. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau dapat terjadi penurunan efisiensi operasional. Untuk mengantisipasi persaingan, maka Fairy Bouquet harus lebih memperhatikan kualitas produk yang akan dijual, serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan mengikuti tren yang sedang digemari saat ini. Walaupun persaingan dapat dianggap sebagai ancaman, akan tetapi persaingan akan membuat suatu usaha menjadi terpacu untuk lebih berinovasi dalam pengembangan diri. Selanjutnya masuk ke analisa strategi 7P. Yang pertama ada produk. Strategi produk yang akan saya gunakan adalah menjual produk buket yang berkualitas tinggi dengan berbagai macam variasi, tentunya dengan dekoratif yang menarik dan hiasan kertas selofan yang bermacam-macam dan ikatan pita yang menarik, serta aksesoris kupu-kupu yang menjadi ciri khas Fairy Bouquet. Setiap pesanan buket dijamin kualitasnya sama dengan produk yang lain. Hal ini dilakukan agar konsumen puas terhadap pilihan dan tidak kesulitan dalam menentukan buket yang akan ia pesan. Fairy Bouquet menawarkan berbagai macam produk, seperti fresh flower bouquet, artificial bouquet, snake bouquet, kawat bulu bouquet, dan box bouquet. Produk utama yang dijual oleh Fairy Bouquet adalah artificial bouquet dengan berbagai jenis dan pilihan bunga. Fairy Bouquet juga memastikan bahwa pesanan pelanggan dapat diterima dengan baik tanpa adanya kerusakan. Jika terdapat kerusakan yang disebabkan oleh Fairy Bouquet, tentunya Fairy Bouquet siap mengganti produk yang rusak dengan produk yang baru. Selanjutnya ada harga atau price. Strategi dalam menetapkan harga produk dapat dilakukan dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan produk yang dijual. Penetapan harga di Fairy Bouquet ini dihitung berdasarkan harga pokok penjualan. Penetapan harga pun ditetapkan dengan pertimbangan kualitas buket yang dijual. Strategi lain adalah menetapkan harga dengan bundling buket. Harga buket yang dijual relatif terjangkau dibandingkan dengan harga di florist lain. Harga buket yang dijual Fairy Bouquet dimulai dari 8.000 per tangkai untuk bunga artifisial dan 10.000 per tangkai untuk bunga segar, dan untuk snack menyesuaikan permintaan konsumen. Harga tersebut belum termasuk dengan hiasan kertas selofan dan pita. Fairy Bouquet tidak membatasi minimal order atau maksimal order, karena Fairy Bouquet mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen.
Selanjutnya, tempat atau place. Sebagai permulaan, usaha Fairy Bouquet berada di kediaman pemilik. Saat usaha sudah mulai berkembang, Fairy Bouquet akan menyewa ruko yang strategis, seperti dekat sekolah, gedung-gedung acara besar, atau tepi jalan raya. Hal ini bertujuan agar Fairy Bouquet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara langsung. Ini dapat dikatakan strategis karena lokasinya yang mudah dilalui oleh berbagai transportasi dan juga pejalan kaki, dan dapat memudahkan penjemputan oleh pihak ekspedisi untuk pengantaran barang ke konsumen. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Promosi merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk yang dijual dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Strategi promosi yang digunakan Fairy Bouquet adalah: 1. Mempromosikan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain, dengan membuat konten yang menarik untuk dibagikan di media sosial agar dapat menarik minat konsumen. Bisnis ini akan berbagi konten belakang layar, testimonial pelanggan, dan promo khusus untuk menghubungi audiensnya, seperti promo peringatan Hari Kembar, payday sale, dan peringatan hari-hari besar lainnya. Yang kedua, promosi produk dalam bentuk fisik, dengan menampilkan produk secara fisik atau langsung, seperti promosi di acara-acara besar dengan membuka stand atau booth. Dengan ini, masyarakat dapat melihat dengan jelas rangkaian-rangkaian tangan yang cantik dari Fairy Bouquet. Yang ketiga, ada promosi produk melalui endorsement. Kepopuleran media sosial saat ini, banyak influencer atau selebgram yang dapat diajak kerjasama. Bisnis ini akan berpartner dengan influencer media sosial dan blogger di bidang lifestyle, pernikahan, dan perencanaan acara untuk mempromosikan jasa dari Fairy Bouquet, terlebih jika memiliki banyak pengikut dan engagement rate yang tinggi. Yang keempat, ada promosi produk melalui marketplace. Kepopuleran belanja online menjadi tren saat ini. Dengan adanya promosi melalui marketplace seperti Shopee Video, Last Video, dan lain-lain dapat meningkatkan penjualan produk dan mengoptimalkan keuntungan usaha. Yang kelima, ada kolaborasi. Fairy Bouquet akan berkolaborasi dengan perencana acara lokal, koordinator pernikahan, dan desainer interior untuk menawarkan jasa dan produk kepada klien. Yang keenam, ada acara komunitas. Fairy Bouquet akan berpartisipasi dalam acara komunitas lokal, seperti festival dan fungsi amal, untuk menampilkan pengaturan bunga dan karya seni Fairy Time. Selanjutnya masuk ke orang atau people. Orang yang dimaksud dalam bauran pemasaran adalah karyawan. Karyawan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah usaha. Sebagai permulaan, Fairy Bouquet akan dihandle oleh saya sendiri dan dibantu dengan keluarga, mulai dari admin usaha hingga penyerahan produk kepada pembeli langsung atau ke pihak ekspedisi. Jika bisnis ini terus berkembang dan terus meningkat, baru akan membutuhkan seorang karyawan. Dan kualifikasi sumber daya yang dipilih tentunya harus memiliki jiwa yang jujur dan terampil, serta bekerja keras. Strategi ini dipilih Fairy Bouquet agar selalu memberikan pengetahuan akan merangkai bunga sesuai dengan tren yang berlaku dan terus berubah-ubah. Pengetahuan mengenai produk sangat penting karena ada beberapa konsumen yang sangat kritis terhadap apa yang ia beli dan biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait produk itu. Dengan pemahaman yang cukup, diharapkan mampu untuk melayani pelanggan dengan totalitas. Selanjutnya ada proses. Proses merupakan semua kegiatan yang dapat dikoordinasikan dengan baik untuk menciptakan kualitas serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan yang baik akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap Fairy Bouquet. Strategi proses yang diterapkan oleh Fairy Bouquet adalah peningkatan kinerja karyawan, kecepatan dan ketepatan dalam merangkai, dan kemudahan dalam pembayaran dan jasa ekspedisi. Proses pemesanan buket membutuhkan waktu minimal H-1 order untuk menghindari adanya kekurangan waktu serta memastikan bahan baku yang diminta tersedia. Selanjutnya masuk ke bukti fisik atau fisik evidence. Bukti fisik merupakan petunjuk visual yang memberikan bukti atas kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, meliputi sarana pendukung, dekorasi ruangan yang sesuai, warna bangunan, dan kebersihan toko. Strategi fisik yang digunakan Fairy Bouquet untuk konsumen dan karyawan adalah kenyamanan, kebersihan, dan kerapihan. Strategi ini diterapkan karena kenyamanan konsumen dan karyawan adalah hal utama. Ini dapat membuat karyawan merasa nyaman untuk bekerja dan omset penjualan dapat meningkat. Sedangkan untuk konsumen, hal ini dapat menarik minat konsumen.
Selanjutnya, masuk ke deskripsi jasa. Fairy Bouquet yang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa seperti rangkaian bunga yang dirangkai dengan cantik dan diletakkan di tangan. Rangkaian bunga ini biasanya digunakan sebagai hadiah atau sebagai aksesoris untuk pernikahan atau acara formal lainnya. Hand bouquet tidak hanya bunga saja, namun bisa bermacam-macam, seperti buket snack, uang, kawat bulu yang dibentuk seperti bunga, dan banyak lagi. Buket dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan relaksasi. Tujuan dari Fairy Bouquet adalah menyediakan rangkaian bunga dengan pelayanan yang baik dan maksimal. Untuk meyakinkan customer, Fairy Bouquet mendokumentasikan setiap prosesnya dan dikirim ke pelanggan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer. Selain itu, Fairy Bouquet juga menawarkan layanan konsultasi desain bunga sesuai dengan tema acara atau pesan yang ingin disampaikan oleh pelanggan. Keunikan kami adalah penggunaan aksesoris kupu-kupu sesuai dengan nama toko kami sebagai branding bahwa itu adalah produk kami. Guna meningkatkan penjualan, tentunya harus dengan proses pelayanan yang baik untuk membuat pelanggan senang dan puas, agar kepercayaan terhadap usaha kita terus meningkat dan dapat selalu berkembang. Fairy Bouquet akan terus berupaya agar rangkaian bunga yang diterima oleh pelanggan bagus tanpa ada cacat sedikit pun. Dengan ini, saya akan bekerja sama dengan pihak ekspedisi. Selanjutnya masuk ke jenis produk. Jenis produk yang ada pada Fairy Bouquet adalah rangkaian bunga yang terdiri dari beberapa tangkai bunga sesuai dengan request pelanggan, dengan berbagai pilihan warna dan berbagai dekorasi yang cantik dan dapat dipesan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, atau bisa juga melalui WhatsApp, Instagram, dan datang ke offline store. Selanjutnya ada kualitas produk. Fairy Bouquet berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas yang tinggi dan berkualitas untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan pendapatan usaha. Selanjutnya ada proses pembuatan. Proses pembuatan buket fresh flower adalah: 1. Siapkan alat dan bahan seperti gunting, selotip, styrofoam, kertas selofen, bunga, dekorasi, dan pita. Yang kedua, mulai merangkai bunga di styrofoam. Yang ketiga, hias bunga dengan berbagai dekorasi seperti tambahan aksesoris seperti kertas tisu, bunga kering, dan tambahan aksesoris kupu-kupu. Yang keempat, bungkus rangkaian buket dengan kertas selofen dengan direkatkan dengan selotip di setiap sisi kertas dan styrofoam sesuai dengan desain yang di-custom oleh pelanggan. Yang kelima, rapikan rangkaian supaya terlihat rapi dan bagus. Yang keenam, ikat buket dengan pita. Selanjutnya ada pengemasan produk. Produk buket dikemas dengan paper bag yang sisi kanan dan kiri paper bag lebih pendek dari sisi depan dan belakang. Hal ini bertujuan agar tidak merusak kertas selofen dari buket. Sekian penjabaran saya tentang bisnis plan yang akan saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.